sama dengan Uni sama Mbak Yutrik ada di beberapa lapak ini alumni, ada di UNJ sama dengan Mas Herman, sama dengan Prof. Bejo juga, kemudian ada di umum, kemudian ada di FIP. FIP aja ada yang grupnya Prof. Bejo, CS sama Mas Akur nih, ada senior saya Mas Akur. Ya, satu angkatan. Nah, konselor senior. Kemudian, jadi saya sudah share sebenarnya Mbak Yutrik, saya udah share dari pertama kali ada Mas Herman itu nge-share di grup umum alumni. Saya langsung share berikut Google Form-nya. Ya mungkin terlewat saking banyaknya grup juga dari masing-masing anggota. Apa yang disampaikan oleh Mas Herman tadi perlu disambut oleh yang muda-muda, junior. Ayo jangan jangan sungkan-sungkan ngurus orang itu ladang ibadah ya. Jadi yang tua-tua tidak akan tinggal diam, jadi pasti akan memberikan semangat Mas Burhan ya, Mas Fahrudin. Mas Fahrudin. Jangan sungkan-sungkan untuk mengurusi ini loh, balung-balung pisah itu. Artinya itu suatu ladang amanah. Jadi jangan terus Mas Herman aja lagi gitu. Itu namanya mau enaknya aja. Ya kan gitu Mas Herman ya? Ya. Ya, jadi yang muda-muda semangat aja gitu loh. Jadi supaya auranya itu fit ada. Jadi selama saya itu ikut sama Mas Herman di di Ikatan Alumni UNJ, yang bersinar tuh yang ada suaranya teknik ya, kemudian apalagi sejarah karena kan ketua umumnya sejarah, terus apalagi FIS kan sejarah. Jadi FIP itu belum kelihatan lah FIP yang padahal pendidikan itu kan ada di kita, pedagogi kan ada. Saya tuh zamannya Bu Koni, kemudian yang S2 saya dengan Mbak Yutrik zamannya Bu Koni juga ya, beli ya. Jadi S1-nya sama Bu Koni, S2-nya sama Bu Koni. S1-nya ketika Bu Koni jadi rektor. Jadi udah lama banget. Itu aja mungkin ya. Udah panjang kali lebar, silakan yang lain nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Umi sudah mewakili BK dan juga Angkatan 82. Mungkin yang lain kami persilakan. Ada Dudung, Bang Dudung PGSD. Dudung lahir tahun 87. Kang Dudung. Ketua Assalamualaikum warahmatullahi PGSD. Mas ya, teman yang saya hormati, ini guru saya, lawan berpikir saya, Profesor Bejo. Semoga sehat dan berkah selalu. Makasih. Abang kita, Bang Dimiati, kemudian Bang Marja, dan sahabat-sahabat lain. Ada Bang Solihin juga kelihatan ini. Satu hal sebetulnya, alumni itu berperan bagaimana menjaga dan mengawal kampus yang dan betul-betul mimpi dari aktivitas akademik UNJ. Pas namanya tuh motonya lupa saya jadinya. Moto yang luar biasa yang dikembangkan oleh UNJ itu yang pertama. Mungkin yang kedua, terima kasih kami bisa seperti ini ya. Jujur ini dengan adanya kampus, saya alumni SD 98, jadi lahir tahun 80-an. Dan alhamdulillah ya, berkat UNJ dan IKIP Jakarta kita bisa berkiprah. Dan hari ini jujur kami bahagia bisa bersilaturahim ini dengan sahabat-sahabat senior, orang yang luar biasa. Dan ke depan, betul tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa
kita harus berkibar, alumni dari BIP ini jangan kalah dengan fakultas yang lain, karena kita menjadi ibu dari berbagai ilmu yang pendidikan. Sejatinya kita harus mewujudkan suatu yang hebat. Bahkan di sini banyak orang-orang hebat kayak Bang Wes, ada Pejol, ada Bang Solihin, ada Bang Suherman yang satu kampung dengan saya. Banyak orang-orang hebat lah. Dan saya pikir ini menjadi pundi-pundi kita untuk menyusun kekuatan dan berpikir ke depan untuk berkontribusi untuk menjaga dan mengawal kampus yang wielding future leader. Jadi saya ingat, jadi ingat. Mudah-mudahan bisa terwujud, dan saya pikir dengan adanya ini kita bisa melakukan akselerasi untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Saya pikir itu saja. Abi matu tiasa naon-naon mung sakitu dan kapunten ospek begitu lulus hari teh. Ospek begitu lulus. Jadi hapunten kasadayana, salam silaturahim di Dudung Abdul Qadir, alumni PGSD 98. Ya. Yang dulu saya masuk IKIP Jakarta itu ketua senatnya Edi Purwandana, yang Edi Purwandana. Salam takdim buat semuanya, semoga tetap sehat, panjang umur, berkah selalu untuk tetap bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Dr. Solihin tuh ada. Ini tampaknya memang Kang Wes harus jadi translator Kang Dudu sekarang. Pakai bahasa ngeri-ngeri ini. Semuanya. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jakarta, ada yang itu. Semua kumpul di sini. Dengerin yang Belanda dulu, Bu. Ya, dengerin yang Belanda dulu. Ya, kita pengen dengar dari yang Belanda harapannya dan lain. Siapa tahu kita bisa diajak ke Belanda. Monggo kami persilakan Ibu Ivon. Bu Ivon. Jadi Ibu Ivon ini teman saya BK 82 dan sekarang berkiprah sebagai ya, di Belanda. Silakan. Monggo Bu Ivon, saya adik kelasnya Bu BK juga Bu Ivon. Halo, kedengeran nggak suara saya? Banget kedengeran. Jelas. Ya. Jelas. Halo, saya satu angkatan dengan Tuti dan juga Sih Mujiati, angkatan 82. Dulu saya guru BK di Penabur 13 tahun, lalu ke sini sekarang jadi guru ya, asisten guru lah gitu di SD Inpres. SD Inpres di sini di Belanda. Iya, kalau bilang ilmu dari BP-nya ya bisa kepake juga ya sampai sekarang, karena itu bisa dipakai untuk mengelola kelas, komunikasi dengan anak-anak. Di waktu di Indonesia 7 tahun saya kerja di SMP, 6 tahun di SMA, dan sekarang sudah 16 tahun di TK, anak umur 4-6 tahun. Apalagi ya? Ya, saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan alumni dari IKIP ya, dulu namanya IKIP kan ya. Waktu itu dibuatkan reuni kecil, kira-kira 5 tahun yang lalu ya, Tut ya. Kita baru ketemu beberapa orang dan sekarang sudah ada grupnya. Wah, saya seperti anak yang hilang. Saya senang sekali ketemu teman dulu. Dan harapannya ya bertambah. Ini Sri Mulyati seneng Belanda loh. Kok Belanda? Bertambah ini ya, bertambah erat hubungannya. Belajar anak-anak. Konco dekatku ini. Iya, Cina loh ini. Cina Cirebon. Oh, ya, apalagi ya? Ya itu aja lah mungkin.
Ya, terima kasih Bu Ipon. Luar biasa. Oh ya, kalau mau share soal metode pendidikan di sini juga boleh. Oh, bagus tuh. Saya lihat ada positifnya juga soal. Langsung di follow up Pak Dim minggu depan gitu. Ini apa? Web control bagaimana early childhood education program di Belanda kan gitu dalam masa pandemi. Webinar internasional kita buat ya. Bagus Ya itu. siap Bu Ivon, mungkin bisa nanti kita komunikasi lebih lanjut untuk sharing tentang pengalaman di Belanda, terutama menghadapi Ya, situasi. siap. Kang Wes sebagai IT-nya sudah siap gitu memfasilitasi itu. Saya jadi hostnya nggak apa-apa jadi host. Nah, kan. Langsung internasional. Ya, langsung internasional. Oke, nggak perlu waktu lama, paling sekitar 2-3 hari kita fikkan, kita mantapkan itu. Ya, selanjutnya saya kira tadi Kang Solihin ya, Kang Solihin tadi Kang Solihin udah nyolek-nyolek juga tuh sama Bang Herman. Beliau ini kalau nggak salah Sukudin apa ya, pendidikan ya. Ya, untuk juga bisa menjawab dalam perspektif itulah orang-orang Pemda. Kami persilakan Kang Solihin. Terima kasih Kang Dinyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah hari ini kita bisa silaturahmi. Yang saya hormati, yang sangat saya banggakan orang tua saya, Prof. Bejo. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Pak Solihin. Beliau itu orang tua saya yang mengawal saya lulus S1, yang mengawal saya sampai lulus S3 adalah beliau. Jadi saya tidak pernah menganggap beliau itu cuma sekedar dosen, tapi juga orang tua saya. Rekan-rekan saya, ada Pak Herman, ada tokoh nasional nih Kang Wes ini. Walaupun kita beda angkatan, tapi nama Kang Wes luar biasa saya dengar. Mungkin saya juga baru ketemu dengan teman-teman yang lain selain angkatan saya. Saya ini angkatan paling tua mungkin nih Kang Dim ya. Saya dengan Kang Herman itu dulu sama-sama aktif di, kalau dulu BEM, dulu HIMA namanya. HIMA. Saya ketua HIMA PGSD yang pertama. Orang yang paling tua saya. Yang masih diploma ya, Pak? Ya betul. Saya ceritanya di KIP itu pernah, di UNJ juga pernah. Saya lulusan D2 PGSD yang pertama, kemudian langsung ngambil lagi S1 gitu. Pokoknya saya termasuk orang yang selalu Kang Wes sampaikan nggak pernah berhenti untuk belajar sampai sekarang. Jadi loncat-loncat Bapak Ibu. Saya menempuh S2 juga ada yang di pendidikan, ada yang umum di psikologi. Terakhir kemarin di S3 di psikologi dan juga di manajemen pendidikan di UNJ. Banyak rekan saya, ada Kang Marja, ada Kang Herman. Kalau Herman itu masih ingat itu teman tidur waktu dulu ospek. Nah, itu panitanya kita gitu. Jadi kalau ngomongin Herman, gak usah ditutup-tutupi, saya paling tahu gitu kan. Saya melihat perkembangan pengurus alumni PIP ini memang nggak tahu, kalau pengabdian saya 3 tahun terakhir ini nggak ada gemah apapun yang bisa disumbangkan untuk alumni atau alma mater kita, banyak kontribusinya. Nah ini juga menjadi bahan pemikiran yang tadi disampaikan oleh pembantu rekan 3 Pak Baharudin, bahwa salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah bagaimana kita merecovery kembali fungsi ikatan alumni di fakultas. Saya cukup optimis bahwa alumni-alumni PIP ini banyak sekali kemampuan, banyak sekali potensi, bahkan punya peran yang sangat luar biasa di masyarakat. Gitu. Kalau bicara masalah teknologi pendidikan, Kang Wes itu tokohnya, gitu kan. Kalau bicara masalah bagaimana membangun hubungan masyarakatan, hubungan dengan universitas, itu Kang Herman gitu. Saya bukan tokoh di FIP, tapi apa yang menjadi
pemikiran saya adalah bagaimana saya berkontribusi terhadap alumni itu. Jujur saya akui bahwa FIP, UNJ itu banyak memberikan kontribusi terhadap keberhasilan saya. Harus saya akui itu. Bahkan dari mulai S1 sampai S3, UNJ terhadap FIP itu banyak memberikan kontribusi. Termasuk tokoh-tokohnya gitu. Tokoh-tokoh inspirasi saya sampai bisa mendirikan sebuah lembaga kebetulan alhamdulillah saya bisa mendirikan sebuah lembaga training dan consulting untuk guru yang sampai sekarang, dan itu saya dedikasikan untuk memberikan pelatihan buat guru-guru di daerah. Dan itu memang pemikiran saya diilhami oleh orang tua saya, Prof. Bejo, yang memberikan banyak inspirasi pada saya. Nah, demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, kalau ini dikumpulkan, ini menjadi potensi bagi Ikatan Alumni untuk membuat sebuah kegiatan. Mungkin Kang Wes, Kang Herman, Kang Dim, dan saya tahu kalau kita bicara di UNJ, di sana itu yang muncul cuma Ikatan Alumni di fakultas yang lain gitu. Saya cuma mikir, FIP itu kapan sih mau ngomong gitu. Tapi enggak juga sih, Kang. FIP itu berperan kalau ada bantuan sosial. Oh, paling cepat FIP mengumpulkan bantuan. Karena rasa sosialnya tinggi itu. Saya nggak tahu kalau fakultas lain ya gitu. Tapi ada juga sisi positif. Nah, oleh karena itu untuk kepengurusan yang kemarin Kang Hirman CS dan Kang Dimyati, saya pikir cobalah kita merekonstruksi kembali dengan organisasi, buatlah program yang reliable, yang itu bisa diimplementasikan, nggak usah kita ngawang-ngawang gitu loh. Dan nanti dari seluruh potensi yang ada di alumni, bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan hal yang lain. Gitu. Saya pikir kita semua punya kekuatan memberikan kontribusi. Tapi yang satu adalah harus disertai dengan rasa keikhlasan untuk alumni. Gitu. Kita mengabdi alumni itu kan bukan mencari peluang, mencari sesuatu buat diri kita, tapi terbalik. Apa yang bisa kita berikan buat diri kita untuk alumni, itu prinsip saya. Gitu. Sehingga kalau itu menjadi nilai-nilai dasar yang sama-sama kita pahami, kita lakukan, saya yakin paling tidak Ikatan Alumni FIP itu bisa berkontribusi terhadap kemajuan alma mater kita. Itu si Kang Dimyati yang ingin saya sampaikan. Dan prinsipnya, kalau saya mau di kepengurusan atau tidak, saya komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap alma mater saya. Karena bagi saya nggak perlu orang duduk di kepengurusan baru berkontribusi, enggak. Ini prinsip gitu. Kebetulan saya dengan Kang Wes sama ASN gitu, cuma beda. Kalau dulu kan tinggi tuh, dulu tinggi di perguruan tinggi itu kan. Kalau saya kebetulan ngurusi pendidikan di provinsi, saya ada dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah sore masih mengajar di beberapa kampus gitu. Dan saat ini alhamdulillah juga saya masih menjadi Kaprodi S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Jadi dengan itu saya berharap bahwa Kang Dimyati ini pertama bukan yang terakhir ya. Ini pertama ada seri berikutnya kita ketemuan. Tapi paling tidak itu ada Dudung misalnya itu, ada Dudung di PGSD itu. Walaupun saya S1-nya juga manajemen pendidikan ya. Tapi hati saya tetap di PGSD gitu. Bahkan nanti kita berharap bahwa teman-teman di masing-masing prodi. Kita bangga jadi anak PGSD. Nah, bagus dong. Mestinya begitu gitu. Maksudnya gini. Maksud saya nanti sistem yang ingin disampaikan, kita minta kepada IKA Prodi untuk membuat kegiatan masing-masing, barulah kontribusi Prodi untuk kita apa. Jadi secara hierarki, saya yakin itu akan bisa dilakukan. Saya siap membantu apapun yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, salam hormat dan salam tajim saya untuk orang tua saya, Prof. Bejo, mudah-mudahan selalu sehat ya, Prof. Dan Kang Wes, ini dikawal Kang, jangan kawal IKA UNJ aja. Kang Wes. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Solihin yang sudah menyampaikan hal-hal yang saya kira fundamental juga untuk bagaimana mengembangkan IKA UNJ, terutama dengan strategi-strateginya yang terkait dengan teknis. Selanjutnya, alhamdulillah hari ini juga sudah bergabung di webinar kita Ibu Dekan kita yang alhamdulillah walaupun Sabtu juga masih berkesempatan untuk ikut beraktivitas
Saya kira sebelum yang lainnya menyampaikan sesuatu, saya kira kita dengarkan lebih dahulu arahan dari Ibu Dekan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keakademian, terutama bagaimana mensinergikan antara alumni dengan fakultas ilmu. Perlu kami sampaikan Bu Dekan bahwa yang hadir hari ini ada 33 orang mewakili lintas generasi dari yang termuda tahun 79 hadir di sini dan dari yang tertua juga hadir di sini tahun 2020 di sini yang juga ikut. Bahkan kegiatan kita ini dihadiri oleh alumni yang dari Belanda. Hadir dalam webinar ini Ibu Ivon yang sudah hadir di hadapan kita dan juga hadir di sini berbagai macam lintas profesi yang ada. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Dekan menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan kegiatan. Kami persilakan. Sophia Hartati. Terima kasih Pak Dimyati selaku pembawa acara atau panitia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang teristimewa tentu di sini ada Prof. Bejo. Terima kasih, Bu Dekan. Pak Herman selaku Ketua Ikatan Alumni dan baik di fakultas maupun di UNJ ya Pak Herman ya, selaku Sekjennya IKA UNJ. Ya. Bapak Ibu, para alumni dari FIP UNJ yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Tentu saya yang berterima kasih banyak atas kesempatan ini telah diundang bergabung dalam acara silaturahmi akbar dari para alumni lintas generasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Tentu ini momen yang sangat berharga buat kita semua bahwa Bapak dan Ibu masih berkenan peduli untuk mengingat kampus UNJ. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu keberadaan alumni ini, Ikatan Alumni ini merupakan sebuah dambaan bagi perguruan tinggi untuk menjadi mitra yang signifikan tentunya dalam rangka mengembangkan perguruan tinggi, dalam rangka mengembangkan prodi maupun fakultas. Yang tentu saja keberadaan alumni pada saat ini menjadi salah satu indikator yang cukup menentukan bagi sebuah proses akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, tentu saya tidak muluk-muluk berharap kepada alumni topangan, dukungan, paling tidak respon ketika alma mater memanggil, begitu. Apakah itu meminta hanya untuk sekedar mengisi data Bapak dan Ibu di mana bekerja, Bapak dan Ibu saat ini apakah bekerja sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni atau tidak, itu pun sudah sangat membahagiakan buat kami yang berada di kampus. Karena terkadang ketika kita menjaring, melakukan tracer study, menjaring para alumni, keberadaan alumni kita di mana, itu sangat sedikit sekali partisipasi dari para alumni yang merespon himbauan dari fakultas, apakah itu dari program studi, fakultas maupun universitas. Kami sering sekali melakukan tracer study, menjaring hampir setiap tahun, melakukan tracer study untuk melacak keberadaan alumni kita di mana-mana. Begitu, apakah yang menjadi guru, apakah yang bekerja dalam bidang yang lain, tentu ini sangat bermanfaat buat kami dalam kerangka mengevaluasi capaian pembelajaran, dalam rangka mengevaluasi manajemen fakultas ataupun universitas ataupun prodi yang sangat kami butuhkan untuk membangun perguruan tinggi, untuk membangun prodi, untuk membangun universitas. Itu harapan yang pertama, dan harapan lainnya tentu bahwa keberadaan alumni menjadi satu tolok ukur juga bagi kami dalam rangka mencapai keberhasilan kualitas lulusan. Apakah para alumni kita semuanya bekerja sesuai dengan bidangnya ataupun tidak sesuai dengan bidangnya? Saya mustahil kalau misalkan guru lamanya mungkin ada karir-karir yang sudah dicapai sampai tingkat tertinggi. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu poin bagi program studi maupun fakultas
di mana alumni-alumninya betul-betul menjadi dambaan masyarakat. Nah, ini harapan kita dan tentu saja jejaring alumni untuk bisa terus memfasilitasi para adik-adiknya yang akan lulus, yang baru lulus, ini sangat kami harapkan. Dan juga mungkin yang belum lulus untuk memberikan tempat berlatih pada adik-adik Bapak dan Ibu yang masih berada di kampus. Sehingga jejaring ini menjadi sebuah kekuatan terus mempertinggi kualitas lulusan dari fakultas kita. Itu barangkali harapan yang terpenting dari fakultas, dari UNJ untuk Bapak dan Ibu alumni yang tentu saja setiap tahun kami dambakan silaturahminya, perannya, paling tidak tadi mengisi kuesioner. Ya. Syukur-syukur bisa memberikan hal yang lain, masukan-masukan dalam rangka mengevaluasi kurikulum dari setiap program studi. Barangkali melaporkan apa yang kurang, barangkali juga memberikan kontribusi pengetahuan, pengalaman terhadap kampus. Mungkin juga saya tidak tahu siapa yang sudah memiliki pengalaman yang cukup signifikan sehingga kami menunggu kabar dari Bapak dan Ibu untuk back to campus, barangkali memberikan satu sharingnya kepada kami, apakah itu menjadi paling tidak mungkin bukan guest lecture ya, paling tidak ya sharing seperti Pak Herman. Saya sering didatangi oleh Pak Herman, datang ke tempat saya, sekedar mengobrol, sekedar memberikan informasi. Tentu ini berharga buat kami. Nah, itu dari saya tentu selaku dekan yang saat ini masih diberikan tugas oleh teman-teman untuk memimpin fakultas sampai tahun depan. Dan kami sangat berharap tentu Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai fakultas yang tertua senantiasa menjadi yang terdepan, ya. Mohon maaf tentu yang terdepan dalam arti produk-produk yang dihasilkan, selain tentu saja lulusan, di sini juga barangkali mudah-mudahan ada kerjasama dalam arti research, P2M, yang tentu saja ini sangat berharga buat kami sebagai satu entry point di dalam keberhasilan manajerial akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu saja Pak Dim, sekali lagi cuma saya kok rada kecewa ya, partisipasinya masa alumni PIP baru 28 yang bergabung ya, seharusnya banyak sekali. Seharusnya mungkin masa webinar saya aja bisa dihadiri 1.000 orang, ini ikatan alumni yang hadir cuma 28. Ini satu indikasi bahwa kita kurang untuk keep in touch di antara kita. Saya berharap Pak Herman ke depan alumni itu betul-betul bisa kita manage, bisa kita invite dalam situasi apapun untuk bisa berkontribusi pada alma maternya. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali lagi bila nanti saya tidak ikut bersama terus karena saya kebetulan ada tamu juga, tapi saya insya Allah akan memantau sampai selesai. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan yang sudah menyampaikan pemikirannya terkait dengan bagaimana kiprah IKA PIP UNJ ke depan, dan terutama tentang bagaimana misalnya aktivitas kegiatan-kegiatannya. Walaupun memang kadang-kadang kalau alumni disuruh ngisi kuis itu agak susah gitu, mudah-mudah, dan juga untuk aktif di kegiatan webinar memang sulit. Kita sudah coba berbagai macam cara, tapi memang ini akan terus kita upayakan biar bisa maksimal. Untuk itu saya kira juga di sini juga telah hadir di web diskusi kita kali ini itu Ketua Umum IKA UNJ, Juri Ardiantoro. Mudah-mudahan beliau sudah ready juga dan berkenan untuk bisa urun rembuk pertemuan kita kali ini. Kepada Pak Juri Ardiantoro kami persilahkan.
kasih Pak Pak Ketum. Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Dekan, Bu Doktor. Maaf aja tadi nggak kelihatan soalnya. Baru Nggak masuk. kelihatan tadi nggak saya sebut. Oh iya ya. Iya, baru masuk. Ya. Terima kasih waktunya. Saya kebetulan ini masih di rumah dinas Wapres, makanya tadi dari awal nggak ikut karena tiba-tiba dipanggil. Pak Herman, Ketua Alumni FIB dan Sekjen Alumni UNJ. Ini jabatannya terlalu banyak Pak Herman nih, segera ganti sebagai Ketua Alumni FIB ini. Ya, Bos. Ya. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini saya bisa bergabung dengan teman-teman alumni Fakultas Ilmu Pendidikan FIB. Saya sendiri alumni Pendidikan Sejarah angkatan 92. Yang kedua, saya mengapresiasi pertemuan ini karena betul kata Bu Dekan tadi bahwa sekarang ini salah satu indikator kemajuan satu institusi pendidikan, universitas seperti UNJ ini, mau tidak mau dan tidak boleh meninggalkan entitas alumni. Baik karena ada banyak yang bisa diperankan oleh alumni. Satu sisi, lembaga pendidikan itu akan ditanya, alumninya siapa saja, kemudian kemana saja, ngapain saja, dan apakah alumni yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut memiliki kaitan dengan apa yang sudah pernah diperoleh pada saat kuliah. Jadi penting sekali untuk memotret satu reputasi perguruan tinggi tertentu itu dari alumninya atau dari outputnya. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita semua memiliki semacam kredibilitas tertentu di ruang publik, tentu ini akan ditanya, itu alumni mana. Dan saya kira ini juga memberikan feedback kepada perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi telah mampu menghasilkan banyak alumni yang punya kredibilitas tertentu. Yang kedua, saya kira kita juga harus mendorong institusi atau universitas ini melibatkan seluas-luasnya peran serta alumni dalam berbagai hal, ya. Baik di dalam membantu proses akademik misalnya alumni-alumni yang sudah mengalami berbagai macam praktek di luar itu dengan segmen keprofesionalannya bisa datang ke kampus dan oleh kampus diberi ruang untuk membangun komunikasi maupun memberikan pengalamannya kepada para mahasiswa sehingga mahasiswa sedang belajar itu punya perspektif terhadap masa depannya dilihat dari kiprah para alumninya. Dan dari sisi pengembangan akreditasi, saya kira sekarang alumni juga sudah dianggap penting, ya. Makanya sekarang ada program tracing study oleh pihak pimpinan UNJ. Jadi teman-teman semua, itulah makanya organisasi alumni itu penting untuk dihidupkan dan bekerja untuk tidak saja mengidentifikasi para alumninya, tetapi juga memobilisasi apa-apa potensi yang ada di alumni dan kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, dengan kampus begitu. Nah, yang kedua, kami dari Ikatan Alumni UNJ dan Bu Sofi juga sering mendengarkan kalimat saya ketika saya mengajak Bu Sofi, Bu Dekan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kembali menjadikan UNJ sebagai kampus pendidikan. Jadi, begitu menjadi universitas, pelan-pelan concern kita terhadap ilmu pendidikan dan kependidikan itu
menjadi lama-lama kalah dengan concern ilmu yang lain. Jadi ini yang menurut kami tidak boleh, karena UNJ harus tetap menjadi pusat di mana banyak orang, pusat di mana orang akan mendapatkan berbagai informasi tentang pendidikan. Orang akan bertanya kepada UNJ, kira-kira pikiran-pikiran apa yang keluar dari UNJ, dan kalau perlu dan memang harus didorong bahwa UNJ itu harus berperan penting di dalam memasok berbagai informasi kepada para pengambil kebijakan tentang pendidikan. Jadi oleh karena itu ini harus dijahit antara UNJ, pemerintah, DPR, para praktisi, dan semua yang concern terhadap pendidikan, bahwa UNJ itu harus menjadi tempat utama ketika kita mau bicara, ketika kita mau melahirkan dan menelurkan kebijakan tentang pendidikan. Saat ini semua masyarakat sedang gamang terhadap praktek kependidikan kita. Jangankan untuk urusan yang sangat luas ya, urusan penerimaan peserta didik saja sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat problematik. Apakah ini sesuatu yang, maksud saya, ini menjadi sesuatu yang aneh ketika ada banyak ahli pendidikan di UNJ dan di tempat lain yang mestinya bisa memberikan perspektif terhadap situasi seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini juga salah satu refleksi kita bahwa kita ini belum bisa dianggap sebagai gudang, pabrik, atau tempat di mana orang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu teman-teman alumni FIP, jika berkenan kami punya forum rutin di alumni UNJ untuk mendiskusikan, membahas, dan kemudian menyusun rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan sistem pendidikan nasional, dan mudah-mudahan ini bagian dari sumbangsi kita terhadap bangsa ini dari sisi pendidikan. Dan FIP adalah gudangnya, FIP adalah tempatnya. Di sini ada Prof. Bejo, saya lihat, dan Prof. Bejo juga beberapa kali memberikan input kepada forum-forum yang diselenggarakan oleh alumni. Yang belum terjadi adalah main golf bareng antara Prof. Bejo dengan IKA UNJ. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Selamat atas silaturahim besar ini. Jadi kalau tadi 28 orang pesertanya, sekarang sudah 25, jadi ada peningkatan jumlahnya, peningkatan penyusutannya, tapi inilah salah satu tantangan dari organisasi alumni. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih efektif dan semua bisa terlibat. Rekomendasi saya segera ganti ketuanya, cari yang baru, sehingga bisa konsen terhadap IKA fakultas, karena makomnya Pak Suherman ini sudah sekjen IKA, nanti akan jadi ketua umum IKA, sekarang sudah rektor At-Tahiriyah, dan banyak sekali segudang kegiatan lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Dekan, Prof. Bejo, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Dr. Juri Ardiantoro yang telah memberikan spirit buat kita semua, sehingga tampak energi baru buat IKA FIP UNJ ke depan, terutama harapannya ke depan Pak Ketum IKA FIP UNJ segera konsentrasi menjadi sekjen kendaraan seperti itu, dan juga bagaimana untuk peningkatan IKA FIP UNJ. Jadi saya kira ini lengkap, semua sudah menyampaikan, mulai dari Prof. Bejo, kemudian Bu Dekan, kemudian Ketum IKA UNJ. Saya kira mohon berkenan kepada Ketum IKA FIP UNJ untuk bisa mencoba menarik benang merahnya, benang hijaunya dari beberapa pembicaraan. Kami persilakan Ketua Umum IKA FIP UNJ Dr. Suherman Saji. Baik, terima kasih semua teman-teman yang
telah berkontribusi dalam acara ini ya. Mungkin di sini masih ada Bu Dekan ya Bu. Kalau nggak salah waktu buka puasa bersama tahun yang lalu ya, saya sebenarnya udah pamitan juga sama Bu Dekan waktu itu. Tapi sampai hari ini Bu belum ada yang gantiin penggantinya ya. Maka nanti hasil pertemuan ini akan segera dibuat mekanismenya supaya memang keinginan saya tadi di awal acara ini memang yang pertama sekali yang saya tonjolkan itu sama dengan Ketum IKA UNJ. Saya sudah lama itu ingin mengundurkan diri, bahkan setahun yang lalu itu sudah mengundurkan diri, cuma belum ada yang ganti gitu loh. Ya, gitu. Jadi saya kira garis merahnya seperti yang Pak Dimyati inginkan itu sudah jelas sekali. Saya pertama mengundurkan diri, gitu ya. Disambut oleh Wadek tiganya juga sama. Dan ketum saya di IKA UNJ juga sama. Jadi sebenarnya Sekum Pak Dimyati mungkin segera mengumpulkan panitia kecil lah, membuat mekanismenya gitu ya, supaya pergantian kepengurusan ini segera dilakukan gitu, sehingga lebih berkontribusi lagi kepada fakultas gitu. Kalau begini kan jadi kurang maksimal ya, sehingga kelihatannya padahal kalau diskusi-diskusi kecil itu kita sering sekali gitu. Cuma itu kita tidak terangkat karena memang pesertanya itu paling banyak 15 orang gitu ya. Ya untuk berdiskusi tentang kefakultasan gitu. Jadi menurut saya bijak bahwa Pak Dimyati sebagai sekretaris umum segera mengumpulkan tim kecil, kalau bisa lintas fakultas, lintas prodi gitu ya, dan lintas angkatan Pak Dim. Ya, kemudian disusun kapan acaranya itu kita laksanakan, apakah mau dikolaborasikan dengan acara apa gitu ya, kayak seperti waktu itu saya ditunjuk itu dengan seminar dan lain sebagainya, sehingga yang datang itu banyak begitu. Ya. Menurut saya itu benang merahnya Pak Dim. Ya, jadi Bu Dekan juga berharap supaya bisa lebih banyak gitu masukan-masukan dari alumni gitu ya. Tadi juga Pak Babai juga, Pak Babai itu udah sering kali bicara seperti itu dan saya paham betul gitu ya. Ya tadi saya sudah katakan bahwa supaya kepengurusan itu lintas angkatan juga, lintas prodi juga, sehingga saling itu mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini segera terlaksana menurut saya ya, secepat-cepatnya itu, sehingga Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan lebih berperan lagi gitu. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Bejo arahannya, Ibu Dekan, Pak Babai gitu ya, Pak Solihin, Kompres ya, dan lain-lain itu. Saya kira sekali lagi saya berterima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama, terutama keinginan saya cepat terrealisasi lah gitu. Ya, sehingga saya dapat membantu Pak Ketum Ketum UNJ maksud saya, Ketum Ikatan Alumni UNJ lebih banyak lagi gitu. Terima kasih, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum IKFIP UNJ yang juga sudah merespon dari berbagai macam usulan. Memang muaranya adalah bagaimana supaya IKFIP UNJ agar segera
kembali berbenah diri, kembali berkonsolidasi untuk kembali menguatkan organisasi sehingga dapat menopang aktivitas oleh fakultas maupun dari alumni. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain masih ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan pertemuan kita kali ini. Silakan. Kalau memang masih ada, kami buka kesempatan. Masih ada yang ingin menyampaikan? Ini kebetulan masih ada Ibu Dekan, masih ada Ketua IK UNJ, masih ada Ketua IK FIP UNJ, ada Profesor. Ya siap. Siap. Minta bantuannya ke Pak Babai mungkin, karena beliau pasti ada tokoh-tokoh setiap angkatan itu pasti beliau punya, dan masukin dulu ke grup besar itu sehingga bisa berkomunikasi gitu. Pak Babai bisa ya? Iya, insya Allah nanti diusahakan. Pada Pak Marja juga itu kan mantan ketua senat. Nah, ya Pak Marja tolong komunikasi dengan adik-adik kelas kita Pak Ustadz ya. Mungkin ketua mau kasih masukan nih. Ya, saya melihat kehadirannya agak sedikit ya. Sebetulnya saya tahu bahwa hampir semua jurusan itu memiliki ikatan alumni. Nah, mungkin tidak sampai ke ke ketua ikatan-ikatan begitu di setiap jurusan. Nah, ini akan bisa membantu mengundang banyaknya alumni. Begitu. Jadi ini saran saya begitu sebelum jika akan ada acara lagi begitu ya, beritahu kepada ketua-ketua alumni di masing-masing jurusan. Nah, nanti kan masing-masing alumni itu kan menyebar lagi ke alumni. Ini pun saya tahu acara ini tadi jam 3 tadi baru tahu begitu. Jadi saya pikir ini informasi. Jadi saya setuju tadi dengan ketua di mana memasukkan ketua-ketua dalam ikatan alumni ini. Ya, saya pikir itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu Deni. Saya kira ini masukan kembali buat kita semua. Jadi intinya segera konsolidasi. Saya sebagai sekretaris akan mencoba untuk mengkonsolidasikan. Jadi saya kira ya, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih terkonsolidasi dengan baik. Saya kira itu. Kalau memang masih tidak ada lagi yang ingin menyampaikan, mungkin secara formal acara ini akan kita tutup bersama sambil menunggu kita berdiskusi hal-hal lain di dalam forum ini. Masih ada sahabat-sahabat semua yang ingin menyampaikan? Menurunkan maskernya hanya menutup mulut dengan alasan tidak. Ya, kalau memang tidak ada, saya kira dengan mengucap syukur alhamdulillah pertemuan silaturahmi pertama kita, yang awal kita, yang akbar secara kualitas, saya kira bukan secara kuantitas, sudah bisa kita lakukan bersama. Ke depan kita akan kembali konsolidasi agar IKFIP menjadi kekuatan lagi untuk bisa mengkonsolidasikan alumni-alumni dari lintas jurusan, lintas fakultas, dan lintas generasi. Saya atas nama moderator dan host juga mohon dibukakan pintu maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kita kali ini, dan segera secara teknis akan kita buatkan laporan resmi kepada fakultas dan IK UNJ hasil dari pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau udah dibuka lebar ngomong semua nih. Iya. Nasib IK Prodi juga. Ya. Lagi hidup segan mati tak mau. IK Prodi TP juga minta berhenti gitu ya. Minta dilakukan tapi ya nggak bisa karena masanya udah lewat memang kalau ikut ADART itu udah lewat semua. Prodi siapa, Wes? Siapa ya Mbak Nita ya? Pak kalau lupa. Bayu. Pak Bayu. Oh, Bayu. Nggak ikutan. Itu Pak kan Bayu barusan kemarin angkatan USD. Belum sampai angkatan atas-atas. IK Prodi BK ada nggak, Pak Dimi? IK Prodi BK ada sebetulnya, cuman ya sama dengan TP tadi.
Hidup segan mati pun tak mau gitu. Sudah kita informasikan juga, tetap juga. Jadi kegiatan kita hari ini itu sesungguhnya sudah kita share ke semua IKA Prodi, IKA jurusan yang saya punya datanya di IKA UNJ gitu. Cuman memang karena memang momentumnya waktunya kali nggak pas jadi kumpul. Termasuk BEM juga kita undang Pak Bapak. BEM kita undang juga. Tapi memang mungkin karena ada kesibukan lain. Mudah-mudahan ke depan lah kita coba kembali ulang konsolidasi. Karena mungkin ya sebagai faktor lah gitu, persoalan webinar dan lain sebagainya. Memang yang paling enak ada kopinya itu masalahnya. Masalahnya gak ada kopi, jadi orang pada segenap gitu. Tadi yang makan jengkol siapa itu? Baunya ke sini nih. Nah itu, jengkol itu yang gak tahan tuh. Ambil kopi aja. Wes, tanggung jawab Wes. Jengkolnya Wes. Jengkol. Nanti dikirim ke Depok Mbak Nita. Asik. Kan nggak jauh. Atau gara-gara jengkol jadi pada gak ada yang mau masuk di sini. Iya, enggak. Jadi kita kan silaturahim. Ketika isunya pemilihan, jadi nggak pada mau ngomong, itu masalahnya. Online aja kali. Bikinnya online aja, pakai GoForm. Usulan ketuanya siapa, terus nanti pemilihan juga begitu. Pasti nanti mengerucut ke satu nama. Iya. Kalau kayak gini nggak selesai nanti. Bukan masalahnya kalau udah mengerucut ke satu nama yang ditunjuk nggak mau, pusing juga Bu Nita. Iya, pada saat mengerucut ke beberapa nama sebagai calon kan bisa dikonfirmasi bersedia atau tidak, baru dimasukin ke pemilihan. Pemilihannya lewat Google Form aja. Kok lagi begini nggak usah ketemu, susah. Kalau saya sepakat lanjutkan. Ini udah ada nih yang ngomong nih calonnya tuh satu tuh. Udah balik kan ke Kanam UNJ? Ya nggak boleh, masa orang UNJ jadi ketua kan alumni kan nggak boleh itu. Ya, ditampung aja kira-kira ada masukan siapa yang kira-kira inilah. Itu orang PGRI. Dudung. Oh iya boleh siapa aja lah. Pak Solihin juga boleh tuh. Boleh juga. Tuh, Balita buka dong, Balita. Pak Solihin ya. Balita buka videonya. PGSD mengusulkan Dr. Solihin. Kan ada lagunya itu. Waktu ospek ada lagunya.